Pembelajaran Bahasa Arab kelas 9 SMPIT Harapan Bunda Purwokerto. Pertemuan ke-7 bersama Ustazah Fitriani Rizky Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Untuk mengawali pembelajaran bahasa Arab kali ini, nabda biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab setelah kemarin kita telah melakukan kegiatan PTS dan pasca PTS. Nah, untuk hari ini kita masih memasuki tema Al-A'malu fi Ramadan, kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Dan kita akan belajar tentang fi'il nahi. Adapun kompetensi dasarnya, menemukan informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan sederhana tentang kegiatan di bulan Ramadan dengan menggunakan fi'il mudhari' dasar atau kata lam nafi dan la nahiyah. Fi'il nahi bisa dirumuskan lam nafi atau la nahiyah bertemu dengan fi'il mudhari' bisa disebut dengan fi'il nahi. Nah, teman-teman, masih ingatkah kaidah fi'il mudhari' yang pekan kemarin sudah kita pelajari bersama? Ustazah ingatkan kembali. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menerangkan suatu kejadian yang sedang atau akan terjadi. Contoh, tadribu yang artinya kamu sedang atau akan memukul dari kata dasarnya doroba. Namun, tahukah teman-teman bahwa apabila fi'il mudhari' ditambahkan dengan huruf la nahiyah yang bentuknya lam alif atau lam nafi yang bentuknya lam dan mim pada awal kata fi'il mudhari', maka itu akan berubah menjadi kaidah baru loh. Apa itu? Ya, betul. Itu namanya kaidah fi'il nahi. Berarti, Ustazah ulangin lagi ya. Ketika ada fi'il mudhari' bertemu atau diawali dengan huruf la nahiyah atau lam nafi, maka kata tersebut menjadi kaidah baru, yaitu kaidah fi'il nahi. Lalu pertanyaannya, apa itu fi'il nahi? Nah, fi'il nahi adalah bentuk kata kerja ungkapan larangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, jangan kamu memukul. Atau ini bisa berubah ya. Kamu jangan memukul. Jangan kamu memukul, kamu jangan memukul. Artinya adalah melarang sesuatu terhadap orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau sesuatu kegiatan untuk jangan dilakukan. Nah, bentuk kata dari fi'il nahi bisa dibuat dengan rumus lam nafi atau la nahiyah ditambahkan dengan fi'il mudhari'. Nah, berarti syaratnya teman-teman harus tahu dong bentuk-bentuk dari fi'il mudhari'. Kemarin sudah kita pelajari bersama ya. Namun, akhir fi'il mudhari' itu dijazmkan atau sebagai majzum. Apa tanda-tanda huruf kalimat itu sebagai majzum? Yaitu dengan tanda sukun atau membuang huruf nun. Seperti contoh, la tadrib. Nah, jangan kamu memukul. Begini, kata la tadrib itu asli katanya adalah dari fi'il mudhari'nya, yaitu tadribu, yang artinya kamu sedang atau akan memukul.
Jika ditambahkan oleh la, ini adalah la nahiyah, maka tadribnya ini berubah bentuk, yaitu dengan menyukun atau memberikan harakat sukun pada akhir katanya, yaitu tadrib. Yang tadinya tadribu karena sudah ditambahkan huruf la nahiyah, maka menjadi la tadrib. Ba-nya yang tadinya harakat dhammah diganti menjadi harokat sukun. Kenapa diganti harokat sukun? Karena ada huruf tambahan yaitu la nahiyah. Jadi ini kaidah baru namanya fi'il nahi atau fi'il untuk melarang sesuatu. La tadrib yang artinya jangan kamu memukul. Nah, ini contohnya baru satu ya, yaitu tentang tanda sukunnya, menyukunkan yang tadinya la tadribu menjadi la tadrib begitu. Namun ingat-ingat, tidak semua dhamir atau kata ganti bisa digunakan dalam kaidah fi'il nahi. Karena logikanya melarang seseorang itu orangnya harus nampak di depan kita. Jadi fi'il nahi hanya berlaku untuk dhamir mukhatab saja. Yo, teman-teman masih ingat tidak jenis-jenis dhamir? Jenis-jenis dhamir itu ada 3. Yang satu, dhamir mutakalim. Apa dhamir mutakalim? Kata ganti orang pertama. Yang ada 2, yaitu ana dan nahnu. Itu orang yang berbicara, dhamir mutakalim. Yang kedua adalah dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab adalah kata ganti kerja orang kedua, yaitu orang yang diajak berbicara secara langsung. Nah, apa saja? Ada anta, anti, antuma, anta, anti, antuma, antuna, antum. Ada 5 yang antuma sama, yaitu kamu laki-laki 1, 2, 3, kamu perempuan 1, 2 atau jamak lebih dari 3. Dan yang ketiga adalah dhamir ghaib. Apa itu dhamir ghaib? Dhamir ghaib adalah kata kerja orang ketiga, kata ganti orang ketiga, yaitu orangnya tidak ada pada saat kita berbicara. Ghaib, tidak nampak. Apa saja bentuk dhamir ghaib? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ada 6. Dia laki-laki 1, 2, 3, dia perempuan 1, 2 dan jamak. Nah, untuk fi'il nahi itu bentuknya hanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, karena orangnya di situ. Hei, kamu jangan mencubit aku misalkan begitu. Nah, itu kan orangnya ada nampak, makanya fi'il nahi ini hanya berlaku kepada dhamir mukhatab, orang yang diajak berbicara begitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita tengok tabel berikut ini. Di sini sudah ada tabel bentuk-bentuk dhamir, bentuk-bentuk fi'il nahi. Kita perhatikan yang pertama dhamir anta. Dhamir anta ini jika ditambahkan dengan la, fi'il mudhari'nya tansuru, maka bentuk fi'il nahinya menjadi la tansur. Dhammahnya hilang, diubah menjadi sukun karena ada la nahiyahnya. Ini namanya fi'il nahi. Syaratnya apa? Harus dijazmkan. Untuk dhamir anta, tanda jazmnya adalah menyukunkan akhir kata sukunnya begitu. La tansur, jangan kamu memukul. Yang selanjutnya antuma. Antuma artinya kalian berdua. Jika ditambahkan dhamir huruf la nahiyah
ditambah fi'il mudhari' la tansurani, maka fi'il nahinya akan menjadi la tansura. Ini adalah bentuk jazmnya adalah membuang huruf nun. Jadinya nunnya hilang menjadi la tansura begitu. Ada antum juga antum, dhamir antum, kalian. Ditambah huruf la nahiyah, bentuk fi'il mudhari'nya la tansuruna, maka bentuk fi'il nahinya la tansuru. Ini tanda fi'il nahinya juga dibuang huruf nunnya, artinya kalian jangan menolong, kayak gitu. Terus yang anti, tansurina menjadi la tansuri, yang antuma la tansurani menjadi la tansura, antunna la ditambah fi'il mudhari' tansurna menjadi la tansurna. La tansur, la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansurna. Hati-hati, setiap dhamir bentuk fi'il nahinya berbeda. Harus memperhatikan apakah dia anta, antuma, antum, atau anti, antuma, atau antunna. Begitu. Nah, contohnya adalah lam taqra al-Quran. Jangan kamu membaca Al-Quran. Nih. Ada la nahiyah bertemu dengan fi'il mudhari' taqra menjadi taqra al-Quran. Aslinya taqra'u, tapi karena ada bentuk fi'il nahi, huruf nahinya, la nahiyahnya ini sama lam nafinya ini, maka taqra'u berubah menjadi la taqra'. Yang kedua, lam tazhabu ilal madinati. Janganlah kalian pergi ke kota. Ada huruf la nahiyah bertemu dengan fi'il mudhari'. Ini aslinya tazhabuna. Ini adalah dhamir antum, tazhabuna. Tapi karena diawali dengan huruf la nahiyah, maka tidak tazhabuna lagi, tapi menjadi tazhabu ilal madinati. Janganlah kamu pergi ke kota, gitu. Yang ketiga, la tatbah al-lahma ya Khalid. Janganlah kamu menyembelih hewan. Ada kata tabbahu aslinya menjadi tabbah. Nah, begitu teman-teman tentang fi'il nahi. Jadi fi'il nahi ini rumusnya teman-teman harus ingat, fi'il mudhari' ditambah depannya diawali dengan lam nafi atau huruf la nahiyah. Maka fi'il mudhari' ini harus dimajzumkan. Apa tanda majzum? Sukun atau membuang huruf nun, tergantung dhamirnya. Tujuannya dari fi'il nahi adalah melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke. Untuk latihan, silahkan teman-teman menyimak penjelasan Ustazah yang ini sampai akhir tentang penjelasan kaidah fi'il nahi. Lalu teman-teman merangkum kembali apa yang Ustazah sudah terangkan di buku tulis bahasa Arab. Lalu difoto dan dilaporkan kepada Ustazah ke nomor WhatsApp Ustazah. Nah, namun apabila teman-teman merasa kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini atau ada hal yang perlu teman-teman sampaikan, silakan teman-teman bisa menghubungi Ustazah pada nomor WhatsApp Ustazah 083 11 003 7756.
Jangan malu ya teman-teman, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja kepada Ustazah. Yang penting tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dan teman-teman paham apa yang Ustazah sampaikan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan terus semangat. Walaupun masih pembelajaran sistemnya daring ya, belum bisa tatap muka secara langsung. Sekian dari Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.